Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felix Wezosteli. Saya mahasiswa UBSI Cimone. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan tentang topik yang saya bahas hari ini, yaitu hal yang sering kita tidak sadari tapi sangat berbahaya, yaitu korupsi kecil yang terabaikan. Ketika kita tidak tahu bahwa kita menjadi seorang pelaku, topik ini mengajak kita untuk menyadari bahwa bahkan tindakan yang sangat kecil yang melanggar hukum bisa berdampak besar bagi masyarakat. Mungkin menguntungkan dalam beberapa saat ya, untuk beberapa orang atau satu orang. Nah, korupsi ini juga tidak selalu berarti skandal besar yang merugikan ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemuinya, praktik korupsi kecil atau petty corruption, seperti suap untuk mempercepat layanan atau yang disebut dengan pungutan liar deh. Hal ini justru memperkuat budaya korupsi kita loh, sistematik yang sulit diberantas. Oleh karena itu, kunci pencegahannya hanya terletak pada pendidikan dan kesadaran kita sejak dini. Mungkin jangan dijadikan kebiasaan lagi ya teman-teman. Seringkali korupsi kecil ini dianggap sepele karena nilainya kecil dan sudah menjadi kebiasaan ya. Namun jika dibiarkan, dampaknya sangat serius. Ini benar loh. Korupsi ini bisa memperlemah integritas dalam pelayanan publik dan menciptakan lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum. Jadi hal biasa akan menjadi kebiasaan kita kan? Jadi mungkin kita kebiasaan korupsi kecil menganggap itu bahwa korupsi kecil itu bukan masalah besar. Enggak. Beberapa referensi penting ya mendukung analisis ini. Ini saya ambil dari Istarti pada 2013 membahas bagaimana pungli dan penyalahgunaan fasilitas publik menjadi awal kerusakan sistem. Nah, kalian tahu sendiri kan teman-teman, Damar pada 2023 menyatakan bahwa suap yang kecil termasuk tindak pidana. Jangan salah ya. Nah, ACLC KPK juga pada 2024 menyebut korupsi kecil sebagai akar dari budaya permisif. Aprianti pada 2023 memperingatkan tentang normalisasi pelanggaran kecil yang dapat menjadi bom waktu. Jadi sewaktu-waktunya akan jadi besar. Bentuk korupsi kecil ini saya jelaskan sedikit. Nanti kalau ada yang kurang tolong di komen ya. Bentuk korupsi kecil sangat beragam. Contohnya nih, memberikan uang terima kasih supaya layanannya jadi lebih cepat, jadi diprioritaskan. Ada lagi pungutan liar di sekolah oleh oknum. Ya mungkin gak semua ya, tapi oknum ini. Ada lagi memanipulasi laporan kegiatan di organisasi ataupun instansi. Ya, sudah banyak kita lihat itu teman-teman. Bahkan mencontek ataupun menyalahgunakan posisi yang kecil sebagai merupakan korupsi yang sering dianggap biasa-biasa aja. Mungkin nggak dianggap itu korupsi. Nah, penyebab dan dampaknya teman-teman, ini saya jelaskan. Penyebab utama korupsi kecil antara lain nih, kurangnya pemahaman hukum. Jadi kita harus belajar ya mendalami hukum. Ada lagi pengawasan yang lemah. Mungkin teman-teman tahu budaya permisif, yaitu membiarkan karena dianggap itu wajar, itu biasa aja, bukan korupsi. Nah, dampaknya juga cukup serius ini. Bisa menular ke praktik korupsi besar. Iya loh teman-teman. Ini bisa dari yang kecil ke yang besar.
merusak kepercayaan publik terhadap sistem. Iya, jadi nanti kepercayaan masyarakat tidak ada lagi. Nah, membentuk karakter buruk lagi pada generasi muda kita. Jadi karena terbiasa tadi, yang menciptakan lagi. Jadi tindakan penanganannya ini harus segera diatasi lah. Nah, beberapa langkah penanganan korupsi kecil yaitu kita jangan anggap nilai kecil itu tidak penting karena tetap melanggar hukum. Jadi itu tetap pelanggaran hukum, teman-teman. Penegakan hukum harus tegas walaupun nilainya kecil. Kita perlu hentikan sikap membiarkan atau menormalisasikan tadi korupsi kecil. Ya, jadi jangan jadi kebiasaan kita lah. Kita hapuskan. Literasi hukum dan pendidikan anti korupsi harus ditanamkan kepada masyarakat maupun kepada seluruh peserta didik juga. Nah, sebagai kesimpulannya teman-teman, korupsi kecil adalah awal dari kerusakan yang sangat besar. Walaupun dilakukan tanpa niat jahat, memang tidak berniat, tapi karena tadi yang dinormalisasikan, efeknya bisa merusak sistem yang ada. Ya, dan saran saya ya, pendidikan anti korupsi harus dimulai dari anak-anak kecil. Jadi penegakan hukum perlu dilakukan tanpa memandang besar kecilnya nilai kerugian. Mari kita tolak budaya suap mulai dari sekarang, dari diri sendiri ya. Oke teman-teman, setuju? Jadi kita hapuskan, semoga terhapuskan budaya korupsi. Jadi itu adalah pelanggaran hukum. Nah, berikut adalah sumber-sumber ilmiah yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini teman-teman. Keempat referensi ini berasal dari jurnal dan laporan resmi yang membahas korupsi kecil di Indonesia dari berbagai perspektif hukum, sosial, hingga budaya. Demikian saja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih teman-teman.